Mahasiswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang kami banggakan. Gimana? Masih pada semangat kan? Yuk kita lanjut lagi. Kali ini ada sesi materi dan juga podcast yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet Nugroho SPD dan juga Bapak Muhammad Rizky Wicaksono mengenai Delayota karakter humanistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa, terutama siswa-siswa baru untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta, siswa kelas 10 angkatan 2021-2022. Iya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam acara Delayota Karakter and Creativity Building. Kita menghadirkan salah satu alumni dari SMA Negeri 8 Yogyakarta yang notabene beliaunya adalah salah satu alumni yang sangat-sangat berpotensi ketika di SMA 8 Yogyakarta, dan setelah itu pun ketika berangkat dari SMA Negeri 8 Yogyakarta menuju perkuliahannya sampai sekarang ini, beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa. Ya, perkenalkan, mungkin sudah kenal ya ketika di MPLS itu, ketika di MPLS kita sudah kenal. Nah, ini beliau, Mas Rifki, Muhammad Rizky Wicaksono. Dari namanya saja sudah terlihat. Ya, Wicaksono berarti kan sangat bijaksana. Amin Pak, amin. Maka orang itu kalau menamakan kan orang Jawa mengatakan jeneng wijopo. Nama adalah doa. Dan ternyata doa dari orang tua Mas Rifki itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terima kasih Mas Rifki kehadirannya bersama dengan adik-adik Mas Rifki yang sekarang ini di angkatan 2021-2022. Nah, gini Mas Rifki, kita langsung saja kita membahas apa yang akan kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana pengalaman Mas Rifki ketika berada di lingkungan sekolah, terutama ketika di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Pada waktu itu, pada waktu itu pada tahun 2010. Pada tahun 2010 itu lingkungan SMA Negeri 8 seperti apa tuh Mas? Bangunannya belum sebanyak ini Pak yang jelas. Bangunannya belum sebanyak ini. Ekskul juga saya rasa belum sebanyak ini, jadi ya saya pun waktu itu kan aktif debat bahasa Inggris. Itu nggak banyak orang yang ikut. Mungkin di angkatan saya sekitar 6 orang ya, dari berapa ratus siswa waktu itu. Jadi maksudnya belum serame atau belum ini sekarang lah SMA 8 gitu. Itu secara fisik ya Mas? Ya, secara fisik. Kegiatan juga baru mulai Pak. Jadi kayak Del Art seperti itu angkatan-angkatan awal lah. Saya mungkin tahun salah satu pencetus. Tetapi meskipun demikian kan yang namanya pergaulan pasti ada ya. Ada pergaulan yang negatif, ada pergaulan yang positif. Dan saya ketika mendengarkan sejarahnya Mas Rifki di SMA Negeri 8 dari beberapa guru yang pernah mengajar Mas Rifki, katanya Mas Rifki itu lain daripada yang lain. Nah, lain daripada yang lain inilah yang akan saya kupas tuntas di sini. Bagaimana atau sebenarnya faktanya itu seperti apa? Kabarnya itu luar biasa gitu. Nah, saya tanya Mas Rifki, pada waktu itu bagaimana mengatur diri Mas Rifki dalam bergaul? Karena dalam bergaul apakah harus ada memilah dan memilih atau bagaimana? Pak. Jadi itu bahkan salah satu nasihat yang saya berikan ke mahasiswa saya di UGM Pak, yaitu saya bilang ada seorang, kalau nggak salah mantan presiden di Amerika gitulah, yang pernah bilang intinya bahwa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, Anda itu adalah gabungan dari 5 orang terdekat dan 5 orang yang Anda menghabiskan waktu paling banyak gitu. Bahasa Inggrisnya, you are the sum of the 5 people you spend the most time with gitu. Jadi Anda itu menghabiskan waktu dengan siapa, ya jumlahnya karakter orang itu akan menentukan Anda itu siapa gitu. Sehingga
dari SMA pun ya saya sudah sadar betul Pak tentang pentingnya memilah dan memilih pergaulan gitu. Ya saya sih orangnya tidak mencari musuh, tidak ingin bermusuh dengan siapapun. Saya terbuka untuk berteman dengan seseorang, cuman saya memilih siapa yang saya anggap sebagai pergaulan lingkar yang terdalam atau terdekat, ngoten. Jadi ya karena waktu itu saya memang aktif debat, ya saya mencari pergaulan itu bahkan dengan teman-teman yang di luar SMA 8 yang berprestasi di bidang itu gitu. Jadi bisa disimpulkan begini ya. Okay. Bagaimana orang bisa melihat sifat kamu, karakter kamu, lihatlah teman-teman dekat. Begitu ya. Okay. Jadi ketika dia siapa si A, teman dekatnya siapa? Nah. B, C, D, E, F, O, berarti sifat-sifatnya tidak saling dari teman-teman. Betul. Ya, terima kasih. Yang berikutnya Mas Rifki. Apakah pernah pada waktu itu sudah ada komunitas-komunitas yang sekarang mungkin bisa dibilang geng, komunitas-komunitas yang tidak jelas itu? Pernahkah Mas Rifki itu mengenal atau pernah diajak atau apakah pernah juga bergabung? Oke, ya. Jadi sudah dari zaman dahulu kala Pak Kamal itu, bahkan dari sebelum zaman saya masuk di sini itu sudah ada geng itu. Dan pas satu zaman saya ya mungkin waktu itu ya sudah cukup aktif juga, dan ada juga teman-teman saya yang diajak bergabung dengan mereka. Saya pun juga pernah diajak Pak, mungkin gitu. Ya badan saya waktu itu walaupun lebih kurus dari sekarang tetap lumayan besar gitulah di angkatan saya. Jadi mungkin rada wangun kalau misalnya ikut geng gitu kan. Cuman memang karena saya tahu prioritas saya Pak, bahwa prioritas saya adalah saya pengen lulus di sini dengan hasil yang paling baik, dan saya ingin memprioritaskan berprestasi di debat, karena saya benar-benar sangat memiliki passion yang besar lah di bidang itu. Sehingga kalaupun saya menolak, ya mereka tetap respect sama saya gitu sih. Tidak ada paksaan, maksudnya jadi aja, cuma tidak ada paksaan yang kowe kudu melu nek ora iki gitu, enggak sih. Maksudnya ya saya tetap berteman, ada orang-orang yang di situ, tetapi tidak berteman secara dekat, dan mereka tetap menghargai keputusan saya gitu. Ya. Misalnya menyikapi andaikan Mas Rifki itu hidup di era sekarang, dengan adanya geng-geng seperti yang sekarang ini, ternyata sudah jauh seperti apa yang ketika Mas Rifki pada waktu sekolah ya. Sekarang ini banyak geng yang kemudian juga bergabung untuk pelite, saling menyerang, bahkan itu tanpa sebab. Tanpa sebab mereka tiba-tiba saling menyerang, saling bacok. Nah seperti itu, kira-kira untuk mengantisipasi seperti itu bagaimana Mas? Saya bahkan dulu pernah menjadi korban Pak. Kelitihan itu udah. Saya dulu waktu SMA, karena ya ini prinsip saya sih waktu itu, memang nggak mau nembak SIM Pak. Jadi saya nggak menggunakan motor sebelum saya bisa mendapatkan SIM. Itu Bapak Ibu juga, mereka cukup tegas gitulah. Nah jadi saya naik sepeda itu. Nah saya naik sepeda itu dikelitih Pak waktu kelas 10, kelas 1. Waktu itu sudah ada kelitih ya? Sudah ada. Saya dikelitih beberapa kali kok selama SMA. Ya pertama kali waktu naik sepeda itu. Untungnya pas waktu naik sepeda saya berhasil manuver, jadi akhirnya nggak ketemu gitulah. Jadi nggak kena. Tapi ya kalau misalnya itu dari zaman dulu sudah ada Pak itu kelitih itu. Yang jelas saya nggak terlibat, cuman saya beberapa kali dikelitih gitu. Ya, alhamdulillahnya sampai sekarang siswa SMA 8 tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang sempat bergabung ke kelitih dan sebagainya. Hanya kita mengantisipasi Mas Rifki. Artinya ketika misalnya ada beberapa anak-anak yang kemudian menyatu atau bergabung di dalam komunitas-komunitas seperti itu, sepertinya kok eman-eman gitu. Dan merusak masa depan. Ya, itulah yang pengen saya konfirmasi sama Mas Rifki. Kira-kira kalau misalnya dilihat dari sisi penjenengan sekarang sebagai dosen hukum, ini melebar kemana-mana ya Mas? Ya, ini bagaimana harus menyelesaikan permasalahan ini seperti apa kalau dari sisi hukum?
Ya, yang jelas dari penegakan hukumnya ya Pak ya, karena sebenarnya kan eh, kalau mau dibilang teknisnya itu pemenuhan delik atau unsurnya itu sebenarnya itu sudah masuk penganiayaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ngoten Pak. Walaupun saya bukan ahli pidana aja, saya bukan bidang saya bukan di bidang itu, tetapi sebagai mahasiswa hukum ya kami tahu lah tentang hukum pidana. Nah itu sanksinya sebenarnya bisa cukup berat, dan apalagi kalau sampai misalnya saya sempat dengar ada bahkan mahasiswa digelitik sama anak SMA sempat meninggal. Itu kan pembunuhan, wah itu bisa 15 tahun ke atas di penjaranya, ngoten. Jadi kalau menurut saya memang yang paling penting itu dari penegakan hukumnya. Mungkin saya cenderung merasa bahwa karena masih SMA jadi agak ringan, ngoten loh Pak, penanganannya itu. Walaupun memang pasti beda ya antara penanganan yang kejahatan yang itu juvenile atau yang dari belum dewasa dengan yang dewasa. Tetapi kalau dari sisi hukum ya memang harus tegas juga gitu. Tetap harus diproses, ngoten. Oke. Oke. Gini Mas. Saya minta penjenengan ada sedikit argumentasi ataupun narasi ataupun deskripsi bagaimana tentang geng agar adik-adik Mas Rifki itu tidak tertarik masuk ke sana atau sadar diri lah. Oh ternyata ke sana itu enggak ada fungsinya, atau mungkin ada fungsinya. Nah, pendapat penjenengan seperti apa? Monggo silakan dipaparkan pada adik-adik. Jadi ya kebetulan seperti yang tadi saya sempat bilang ya, ada teman-teman saya juga yang bergabung di situ gitu. Ada kakak kelas juga. Yang lucunya itu kemudian saat kemudian hari mereka lulus, itu mereka menyesali gitu. Dan bahkan ada bosnya geng itu ya Pak ya, dari sekolah ini gitu, ketua gengnya sekarang jadi dosen di UGM. Ibaratnya tobat gitu. Ngajar di MIPA UGM, dan dia ya sebenarnya menyesali gitu. Kenapa dulu waktu SMA-nya menghabiskan waktu di sana? Maksudnya karena sebenarnya mungkin kalau dulu tidak menghabiskan waktu di situ selama kuliah dan setelah kuliah itu dia mungkin bisa lebih gitu prestasinya. Mungkin dia 2 tahun di atas saya tetapi jadi dosen bareng sama saya. Jadi dia seperti kehilangan 2 tahun. Dan maksudnya kalau dari segi hukum itu juga saya harus menyampaikan juga itu, kalau misalnya itu ikut geng dan ada keterlibatan di kegiatan-kegiatan yang memang itu melanggar hukum, apakah itu klite, miras, narkoba, itu masa depan bisa hancur Pak. Karena nanti kalau itu dicatat di kepolisian, itu kan ada rekam jejak pidananya. Nah kalau orang sudah ada rekam jejak pidana, banyak sekali kesempatan yang hilang. Mereka nggak bisa daftar ke perguruan tinggi tertentu, mereka nggak bisa mendaftar kerja bahkan di tempat-tempat tertentu, beasiswa itu nggak bisa, karena seringkali diminta itu Pak, ada nggak catatan SKCK dari kepolisian gitu. Sehingga itu memang sangat merugikan. Oke. Nah, ketika membicarakan masalah itu ternyata ada kelemahan juga sampai sekarang. Ternyata ada beberapa teman yang atau senior atau alumni yang sampai sekarang misalnya dulu pernah aktif di situ, di komunitas itu, tapi kemudian sekarang nyaman-nyaman saja itu. Gimana? Dan sekarang masih mungkin masih berperan di dalamnya. Nah itu solusinya bagaimana? Ini saya membicarakan fakta, faktanya masih seperti itu. Artinya masih ada beberapa alumni yang memang itu berperan di dalam komunitas itu. Bagaimana adik-adik itu bisa menghindar dari pengaruh-pengaruh hal-hal seperti itu? Iya, kalau menurut saya ini perlu koordinasi yang menyeluruh dan sistemik ya Pak ya. Maksudnya dalam arti sistemik itu semua unsur yang di sekolah memang harus fight terhadap itu gitu. Maksudnya baik dari orang tua, baik dari OSIS, guru, itu harus energinya harus bersatu untuk memang secara sadar mencoba memutus rantai itu sih Pak. Karena kalau misalnya tidak, susah gitu, maksudnya pasti ada celah. Nah tadi kalau misalnya dibilang ini kan dulu mungkin aktif terus sekarang baik-baik saja kayak gitu kan. Sekarang pertanyaannya, yang baik-baik saja dibandingkan yang tidak baik-baik saja berapa jumlahnya? Kalau kita misalnya bikin rasio maksudnya katakanlah dari 1.000 orang yang pernah ikut geng itu,
ada 1-2 orang yang bilang, wah ndelok ki aku saiki bos, aku saiki duwe perusahaan, aku saiki pejabat. Dari 1.000 orang berapa yang bisa ngomong seperti itu? Apakah secara statistik mayoritas menjadi orang-orang yang sukses atau hanya itu minoritas yang sangat sangat kecil gitu. Jadi jangan dianggap bahwa ada 1-2 orang yang dulu ikut geng terus sekarang ya mungkin kayak senior saya yang kemudian bisa jadi dosen, tapi dia pun juga sebenarnya menyesal, ngoten. Tetapi kalau dari populasi yang lebih luas, apakah itu minoritas atau mayoritas? Kalau saya, hipotesa saya, itu pasti minoritas, Pak. Karena logikanya, kalau orang itu sukses, dia pasti waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan banyak, tidak mungkin dia masih nongkrong-nongkrong segala macam, itu kayaknya hampir tidak mungkin, Pak, gitu. Jadi itu sih Pak, kalau dari analisa saya ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas. Gini Mas, yang berikutnya Mas, ketika kita anak-anak SMA 8 itu mengadakan sebuah event, itu kadangkala menjadi sebuah tempat, sebuah wahana untuk mereka kemudian meregenerasi komunitas tadi, ya, meregenerasi dari angkatan-angkatan yang baru itu. Kemudian ada juga yang kemudian ada perundungan di situ, bullying. Nah, bullying dengan bertopengkan event, bullying dengan bertopengkan pelatihan leadership misalnya, bullying mungkin pada waktu Mas Rifki ada juga ya yang namanya HEP dan sebagainya itu. Nah sekarang dari pihak dinas pendidikan, dari Kementerian Pendidikan pun sekarang sudah dihilangkan apa yang namanya perpeloncoan kan. Kita kemudian ada MPLS, tapi ternyata ada beberapa kegiatan lain yang masih bisa sebagai sarana untuk perundungan yang bertopengkan sebuah kegiatan. Contoh misalnya ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya di regenerasi sebuah organisasi, kemudian itu ada di kegiatan di luar dan sebagainya. Nah di situ bagaimana caranya agar hal-hal seperti itu tidak terjadi? Karena terus terang ketika anak-anak saya tanya itu ternyata berantai Mas. Pada waktu kelas 1 anak-anak saya tanya, kamu setuju dengan kegiatan ini? Tidak Pak. Kenapa? Saya merasa tidak nyaman. Saya merasa bahkan sampai ada anak-anak yang takut untuk keluar dari kelas pada waktu istirahat. Nah, tapi ketika dia itu sampai di kelas 2 saya tanya, kamu setuju nggak dengan acara-acara seperti itu? Ya setuju saja Pak. Karena kalau tidak ada acara seperti ini, anak-anak kelas 1 itu melunjak, berani sama kita. Bagaimana pendapat Anda? Ini mentalitas victim, maksudnya orang yang menjadi korban kemudian revenge, balas dendam. Maksudnya karena sudah dulu saya merasakan penderitaan seperti ini, nggak adil dong. Kalau saya dulu menderita seperti ini, sekarang saat saya posisi di atas, yang di bawah saya tidak menderita seperti saya. Nah itu apa ya? Ya kalau menurut saya ini kalau ditanya gimana cara menyelesaikannya, memang harus ada angkatan yang berani legowo Pak. Maksudnya karena ini problem ini kan juga nggak cuma terjadi di SMA atau bahkan mungkin beberapa fakultas ya, di perguruan tinggi ada, jadi Bapak mungkin pernah dengar aja. Ya. Kalau saya dengar dari mungkin pengalaman tempat-tempat di mana itu dulu terjadi dan terputus, harus ada satu angkatan yang legowo, harus ada satu angkatan yang berani besar hati dan tidak berpikir bahwa loh kok penak aku mbien sakit seperti itu, kamu nggak, harusnya justru berpikir bahwa aku nggak mau ada orang lagi setelah aku yang menderita seperti aku. Nah itu harus ada satu angkatan yang secara kompak Pak. Jadi makanya tadi saya bilang nggak bisa cuman 1-2 atau cuman sekedar dari guru jenengan atau dari satu pihak, nggak bisa, harus bareng-bareng gitu. Ada satu angkatan yang harus berani berjiwa kesatria dan bilang oke, enough is enough, harus sudah selesai, udah harus stop kayak gitu. Jadi harus ada angkatan yang berani untuk memutus rantai. Nah kalau saya dengar dari beberapa cerita di fakultas, di beberapa universitas yang rantai itu bisa terputuskan, itu karena ada satu angkatan yang secara kompak mereka menolak. Oke, gitu. Nah ini sekarang permasalahannya kita berbicara
Misalnya nanti ada sebuah kegiatan-kegiatan yang kok tiba-tiba itu menyelipkan hal-hal seperti itu. Mereka harus bersikap seperti apa? Ya, satu tadi kompak Pak. Ini prinsip ya, bahwa kalau lidi itu cuma satu dia gampang dipatahkan, tetapi kalau dia bersama-sama itu menjadi kuat. Nah, kalau saya ngomong ke adik-adik itu harus ada orang yang berani menggalang konsensus lah, kalau bisa dibilang satu angkatan itu menolak. Dan kalau misalnya diajak atau apa segala macam, lapor ke orang tua, lapor ke guru, dan harus berani secara kolektif menolak gitu. Kalaupun kemudian nanti ada yang ini segala macam, ya itu dilaporkan. Tetapi yang jelas yang menjadikan itu tetap berlangsung karena sembunyi-sembunyi itu tadi Pak. Tapi kalau berani mereka membuka itu dan berani secara satu angkatan kompak berani menolak, itu insya Allah bisa menurut saya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Itu sudah banyak sekali pendapat dari Mas Rifki yang saya gali di sini. Tentu saja ini terkait juga dengan ini baru karakter dalam bergaul, Mas. Nah, sekarang ini saya mau tanya Mas Rifki, ketika sekolah di sini, bagaimana ketakdiman siswa pada gurunya? Karena kebetulan yang kami rasakan sekarang ini, entah itu kesalahan dari kami sebagai guru, ataukah kesalahan dari orang dari luar, atau kesalahan siapa saya tidak tahu. Yang jelas tingkat ketakdiman siswa itu sekarang ini sangat merosot. Rasa hormat. Iya, rasa hormatnya terhadap guru. Guru sendiri sebenarnya tidak mau sih disubyo-subyo harus dihormat-hormati, tidak berlebihan seperti itu, tapi bagaimana bisa seorang siswa mendudukkan sebagai siswa. Maka kalau di dalam belajar budaya, belajar pengenalan tentang budaya Jawa misalnya, saya selalu menolak seperti ini pendapat anak-anak sekarang tidak mengenal budaya Jawa. Mereka bodoh. Mereka salah tidak mau mempelajari budaya Jawa. Saya mengatakan itu bukan salah mereka, tapi itu adalah kesalahan dari generasi sebelumnya. Kesalahan dari bapaknya, ibunya, neneknya yang tidak mau membiasakan tentang budayanya. Nah, sekarang bukan pada budaya, tetapi bagaimana sikap seorang siswa itu kepada guru di sekolah. Karena setiap kali ada event atau kegiatan apapun, mungkin ini akan ada perbedaannya ketika dengan zaman Mas Rifki. Tolong, bagaimana seharusnya? Ya, kalau dari zaman saya itu kami siswa menganggap guru itu sebagai layaknya yaitu orang tua di sekolah. Dan itu maksudnya ya mungkin Bapak bisa lihat ya hubungan saya dengan Bu Tari, dengan Bu Win. Beliau tuh masih menganggap saya sebagai anak, dan saya cerita tentang istri saya, maksudnya terus kemudian kami sudah dikaruniai putra, itu wah kami udah punya cucu nih Bu, gitu. Maksudnya mereka ngobrol, wah ini kita udah punya cucunya akeh gitu kan. Jadi memang dianggap seperti anak, dan kami menganggap ya jenengan beliau sebagai orang tua kami gitu. Walaupun kami udah mau 30 kayak gini, tetap dianggap sebagai orang tua dan menghormati selayaknya orang tua gitu. Nah, saya bisa mengamini yang Bapak bilang, karena saya juga sebagai pendidik di UGM, di universitas, merasakan hal yang sama Pak. Jauh sekali unggah-ungguh kalau bisa dibilang mahasiswa sekarang dengan zaman dulu. Cuman yang mau saya tekankan adalah mungkin kalau anak-anak itu ya, maksudnya teman-teman nganggep, walah nggak udah lah, sekarang udah tahun 2021, nggak usah terlalu yang feodal. Bukan zamannya feodal lagi. Iya kan? Iya. Yang saya mau bilang apa? Karena kebetulan ya kan, alhamdulillah saya berkesempatan untuk kuliah di 2 universitas terbaik di dunia Pak, di Harvard dan di Oxford. Itu kehormatan mahasiswa di Harvard ke dosennya sebegitu besarnya sampai mereka nggak berani memanggil dosennya tanpa menggunakan kata profesor gitu, sebagai penghormatan gitu. Dan itu sangat respect. Nah, itu padahal di Amerika loh Pak, yang notabene Amerika adalah negara liberal, negara yang barat yang gini. Saya merasakan sendiri bagaimana hormatnya mereka, mau ngomong tuh nggak akan berani mereka nyela gitu ya. Kalau misalnya sedang, apalagi daring maksudnya kalau ada yang
punya pertanyaan ya mereka raise hand di Zoom apa. Kalau mau email korespondensi ya tetap memperkenalkan diri dengan sopan, ya kayak ada nuwun sewunya itu tetap gitu, tetap. Padahal mereka orang-orang barat. Nah kan ironisnya masa kita sebagai orang Jawa kalah sama orang-orang di Amerika, ngoten. Dan memang kan salah satu ciri orang yang berpendidikan adalah adabnya, toh Pak. Bagaimana mereka ya adabnya itu termasuk juga dengan guru, mereka memposisikan sebagai murid. Nah ternyata betul di Amerika itu di Harvard sebagai universitas nomor 1 di dunia memang orang-orangnya sangat terdidik dan adabnya sangat baik ke guru, ngoten. Jadi saya mau nyentil gitu, masa sih kita kalah sama orang sana gitu, itu kan memalukan gitu. Ya, terima kasih Mas Riki. Nah, ini sangat menginspirasi. Saya mendengar kabar dari Oxford dan tadi, Harvard dan Oxford. Ya, itu jelas kita kalau misalnya kita bandingkan, oh kita ternyata apakah besok itu kalau belajar unggah-ungguh, belajar tata krama harus ke sana. Sementara kita sebenarnya kita itu masternya, ya. Kita itu masternya sebagai orang Jawa belajar unggah-ungguh dan itu milik kita bersama. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada adik-adik sekalian, teman-teman kelas 10 ini untuk meskipun di lingkungan penjenengan semua itu mungkin sudah agak berbeda atau seperti yang kita katakan tadi ya Mas ya, agak merosot. Nah, ini bagaimana kita bisa menaikkan lagi. Apalagi sekarang ini di Yogyakarta itu kita semua sekolah yang ada di Yogyakarta harus berbasis budaya. Dan itu merupakan perwujudan untuk mencapai cita-cita Yogyakarta menjadi pusat studi budaya di tahun 2020 ini. Jadi itu adalah cita-cita dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkannya. Dan kita harus mendukungnya. Dan sebagai generasi muda, mari kita jangan sampai malu untuk mempelajari budaya kita sendiri. Tidak hanya berhenti di mempelajari, tetapi bagaimana mengaplikasikan budaya itu dalam kehidupan kita. Sepertinya kita cukupi sekian Mas Rifki ya. Dan terima kasih, betul-betul terima kasih sekali. Begitu banyak pengalaman yang bisa ditularkan, bisa disampaikan kepada adik-adik penjenengan yang ada di SMA Negeri 8 ini. Dan tentu saja adik-adik sudah sangat kenal ya, karena sudah beberapa kali tampil di layar kacanya SMA Negeri 8 Yogyakarta. Mas Rifki yang sekarang ini menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan saya berharap besok karena MPK itu punya program silaturahmi ke alumni. Nah, silakan Mas Rifki disowani. Nah, penjenengan semua teman-teman yang sekarang kelas 10 besok ketika menjadi pengurus MPK atau OSIS, kalau sowan itu seperti ke alumni seperti Mas Rifki ini loh. Ada gunanya, ada faedahnya dan ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang kami banggakan. Demikian tadi pemaparan dan juga podcast yang sangat menarik mengenai Delayota karakter humanistik oleh Bapak Slamet Nugroho SPD dan juga Bapak Muhammad Rizky Wicaksono. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.